Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Oh, Yesus Tuhan atau bukan? bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah, ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, yang muda-mudi, yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel peta berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para Polikardus ya, dan juga Laskar Polikardus sedang kebingungan, stres melihat Pilpres yang sebentar lagi akan berlangsung di Indonesia. Kita melihat banyak sekali calon-calon presiden merapat kepada umat muslim, merapat kepada ulama-ulama agar mendapatkan dukungan. Para calon presiden dan wakil presiden memberikan janji-janji kalau seandainya mereka terpilih, mereka akan lakukan A, B, C, dan D. Itu hal yang lumrah ya, sebagai seorang calon presiden dan wakilnya. Tentu saja hal itu membuat banyak Polikardus ketakutan, teman-teman. Kedekatan para calon dengan pondok pesantren, dengan alim ulama, dengan para ustadz, ini membuat para Polikardus kembali kebakaran jenggot. Mereka begitu takut kalau nantinya yang terpilih adalah presiden yang dekat dengan umat muslim. Mereka tidak mau. Mereka tidak ingin ada presiden atau wakil presiden yang dekat dengan Islam. Jangan. Kalau bisa presiden yang bisa didikte oleh mereka. Kalau bisa presiden yang bisa dikontrol oleh Polikardus. Begitu juga dengan konglomerat mereka, donatur-donatur Islamophobia yang berkuasa di Indonesia. Kita nggak memungkiri ya, secara jumlah memang Islam nomor satu. Tapi kalau bicara pengaruh individual, orang-orang dari golongan Kristen, dari golongan Polikardus jauh lebih berkuasa. Jumlah mereka sedikit, tapi mereka mengontrol ekonomi di negara kita. Bahkan ada yang punya kekuasaan itu luar biasa sekali. Bisa dibilang mereka lah oligarkinya ya. Oligarki yang menguasai negara kita. Dan tentu saja mereka inginnya itu presiden dan calon presidennya itu yang akan menang nantinya, yang mereka pilih. Dan kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali capres dan cawapres ini yang mendekat kepada Islam. Ini membuat kekhawatiran di kalangan Polikardus. Mereka mengatakan bahwa ya janganlah Islam itu, ya jangan Islam itu dekat dengan Indonesia. Jangan Indonesia itu makin Islam, bahaya. Jangan sampai Indonesia makin Islam menurut mereka. Karena kalau sampai Indonesia makin Islam, ambisi mereka untuk membuat Indonesia hancur. Ambisi mereka untuk membuat Islam hancur di Indonesia akan gagal. Misi para Polikardus jelas, mereka dibayar untuk menekan jumlah populasi Islam, untuk menekan jumlah agama Islam di Indonesia. Kalau bisa 50% saja. Kalau bisa Islam jadi minoritas. Itu target dari Polikardus. Mereka dibayar untuk itu. Bagaimana membuat 2030 Islam sudah bukan lagi menjadi agama mayoritas. Kalaupun masih nomor satu, ya 50% lah. Jangan jauh sekali perbedaannya dengan agama lain. Kalau sekarang kan jauh. Islam 86% sekian, 86, sekian. Dibandingkan dengan yang nomor 2. Misalnya Protestan. Protestan cuman ada di 7%. Baru berikutnya Katolik ya. Katolik dan Protestan agama yang berbeda. Jangan kalian gabung-gabungin. Ya, kalau digabung 2 ya 10-an%. Ya, kurang lebih 9-10. Tapi intinya mereka agama yang berbeda. Agama yang berbeda. Dan kalian bisa lihat bahwa mimpi dari para Polikardus itu adalah Islam itu harus jatuh.
Islam itu harus jatuh. Dan ini yang dilakukan oleh laskar-laskar dan juga Polikarpus ya. Dan salah satu channel yang menurut saya harus mendapatkan atensi khusus. Dan berkali-kali saya sudah menyerukan ini kepada teman-teman Muslim agar memperhatikan pergerakan satu channel ini yang selalu menghipnotis dan membalikkan fakta serta memframing dan menipu saudara-saudara Muslim di luar sana. Ini kan bahaya. Ya, bahaya. Kalian bisa lihat propaganda-propaganda yang dibuat oleh channel ini. Ya, kalian bisa lihat, dan ini awas, ambisi Mahfud MD untuk mengislamkan negara Indonesia. Ini kan statement yang bodoh. Dari judulnya saja sudah statement yang bodoh. Kenapa saya bilang statement bodoh? Indonesia itu sudah Islam. Ngapain diislamkan lagi, kan begitu? Ngerti kan? Ambisi Mahfud MD untuk mengislamkan negara Indonesia. Indonesia memangnya bukan negara Islam. Bukan Islam yang negara apa jumlah penduduknya paling gede. Kecuali Mahfud MD ingin menjadikan Indonesia negara khilafah. Itu boleh kamu bilang awas. Ya, kalau Mahfud ingin jadikan ini khilafah, oke, kamu bilang awas. It's okay, karena kita landasannya adalah Pancasila, ya. Landasan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu nggak masalah kalau Anda bilang awas. Kalau ada yang mau mengganti ideologi negara. Kalau Mahfud MD ingin mengganti ideologi negara, Anda bilang awas, kami nggak masalah. Tapi untuk mengislamkan negara Indonesia ini kan konyol. Ngapain lagi? Bahkan umat Muslim tuh saking santainya, saking terlenanya, nggak pernah ya kita melihat umat Muslim itu agresif mengajarkan Islam. Enggak. Pernah nggak kalian mendengarkan bahwa orang-orang minoritas ataupun agama-agama lain itu diislamkan? Nggak ada loh. Kita ambil sampel aja gini. Anda kalau nanya sama 10 orang yang agama Buddha lah, ya, agama Buddha aja kita tanya. Coba Anda tanya sama yang agama Buddha. Dari 100 orang agama Buddha. Pernah nggak ada temanmu yang Islam atau kenalanmu yang Islam ngajakin kamu untuk ke masjid, ngajakin kamu sholat, ngajakin kamu untuk pindah ke Islam? Coba tanya dari 100, ada berapa? Mungkin ada 2, 1 ya. Tapi kalau kalian nanya kepada yang Buddha ini, kalau yang Kristen, berapa banyak? Ya. Kalau yang Kristen, ada nggak yang ngajakin kamu ke gereja? Ada yang ngajakin kamu untuk jadi Kristen nggak? Mereka akan bilang 50% lebih. Ya, dari 100, 50 mungkin akan bilang iya. Ya. Sekalian survei 100 orang Buddha, mereka akan bilang, yes, kami dipaksa, kami diajak, kami disuruh pergi ke gereja. Itu bukti bahwa kita nggak pernah mengislamkan Indonesia. Mengkristenkan Indonesia banyak. Banyak sekali orang yang mencoba mengkristenkan Indonesia. Itu fakta. Jangan dibalik-balik ya. Ini tanpa ragu ini kurang hajarnya itu. Membalikkan data. Memfitnah. Ya, memfitnah. Jadi dari dulu nggak pernah umat Muslim itu rese-rese gituan. Kita nggak perlu, kita udah terlena. Umat Muslim itu malah terlalu santuy kalau saya bilang. Merasa bahwa kita mayoritas sehingga kita santai. Sedangkan yang di sebelah, Polikarpus ini begitu agresif menjelek-jelekkan Islam. Itu faktanya. Ya. Oke lah, kita coba tonton dulu lah bacotan dari si Tanpa Ragini ya, yang sedang membacakan berita sebenarnya. Terus mereka diskusikan. Ya, saya rasa nggak perlu saya tampilkan diskusinya karena terlalu panjang. Ya, kalian bisa lihat 2 jam lebih mereka saling argumen nggak jelas. Ya, ini orang-orang yang ada di dalamnya nih, yaitu orang-orang yang pembenci Islam, orang-orang yang anti dengan Islam. Ya, lihat nih, Mahfud MD ingin kenalkan nilai keislaman Indonesia yang damai ke luar negeri. Mereka bilang enggak, Indonesia tuh Islamnya nggak damai, Islamnya jahat dan sebagainya. Provokasi-provokasi yang dibuat oleh channel ini terlalu berbahaya, teman-teman. Ini kalau nggak dilawan, bahaya loh, framing-framing dan fitnahan-fitnahannya kepada Islam. Dan ini ditonton oleh lumayan banyak orang gitu. Nih, kalian bisa lihat. Negara Islam rata-rata miskin dan terbelakang. Padahal kalau kita 10 negara termiskin di dunia, 9-nya Kristen, kawan-kawan. 9 Kristen, cuman 1 Islam. Ya, cuman 1 negara Islam, 9-nya Kristen. Silakan di-search. Nggak sadar apa ini orang-orang ini ya. Oke lah, coba kita dengar bacotnya bentar.
Halo semua, Shalom. Ya, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah artikel yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu ya. Di sini judulnya Mahfud MD berkata, Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Ya, kita baca ya, ini dari kompas.com. Surabaya, kompas.com. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebutkan, saat ini cara agar Indonesia bisa menjadi negara maju, yakni dengan menyatukan keislaman dengan kenegaraannya. Wow, cukup mengerikan ya teman-teman ya. Hal tersebut diungkapkan Mahfud ketika menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar di Parkir Timur Gor Sidoarjo pada Sabtu tanggal 2 bulan 12 2023 malam. Saya menegaskan perlunya satu hal, bahwa Indonesia ini hanya akan maju manakala keislaman dan keindonesiaannya menyatu, kata Mahfud usai mengikuti salawatan. Mahfud pun menghubungkan pernyataan tersebut dengan program yang akan dijalankan dengan pasangannya Ganjar Pranowo jika memenangkan pilihan Presiden Pilpres 2024. Maka salah satu program penting yang saya sampaikan dan resmi menjadi rencana perjuangan Ganjar Mahfud adalah memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid, jelasnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam menyebut program itu sangat penting sebab guru ngaji hingga marbot masjid memiliki peran besar di masyarakat. Karena mereka ini yang mendidik masyarakat untuk membangun keamanan dan kedamaian di negeri ini, ujarnya. Di sisi lain, kata Mahfud, orang-orang yang disebutkannya itu merupakan golongan pencetak kader bangsa. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nasionalisme religius. Mereka dalam kurung guru ngaji dan marbot masjidlah yang turut mencetak kader bangsa agar Indonesia menjadi negara kesatuan yang kokoh, dikombinasikan dengan keagamaannya, ucapnya. Itulah yang disebut nasionalisme religius. Itu tadi yang saya tawarkan kepada warga yang datang, tambahnya. Diketahui, selain Mahfud, acara selawatan Persatuan Indonesia tersebut juga dihadiri oleh mantan Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, dan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Wow. Ya, teman-teman yang ingin memberikan komentar, silakan masuk ya. Ini dari Oke News. Mahfud MD ingin memperkenalkan nilai keislaman Indonesia yang damai ke luar negeri. Ya, calon wakil presiden Perindo, Mahfud MD, ingin memperkenalkan nilai keislaman Indonesia yang damai ke luar negeri. Pria berusia 66 tahun itu membutuhkan kerjasama sejumlah pihak lain untuk mewujudkan hal itu melalui jalur-jalur diplomasi. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam kunjungan ke acara selawatan Persatuan Indonesia. Acara ini digelar di Parkir Timur Stadion Gelora Sidoarjo, Sabtu tanggal 2 bulan 12 2023. Kami ingin memperkenalkan Islam yang damai melalui diplomasi, ujar Mahfud. Oleh sebab itu, kami berpikir perlu utusan-utusan khusus tokoh Islam untuk mengkampanyekan Islam di dunia internasional, sehingga Islam dikenal sebagai laboratorium pluralisme di dalam bernegara, sambungnya kemudian. Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri juga oleh Ketua Umum Partai Perindo. Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri juga oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan mantan Ketua PBNU, Kiai Haji Akil Siraj. Acara itu juga dihadiri oleh jajaran tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud. Dalam acara itu juga, Mahfud menyebutkan Indonesia akan maju jika keislaman dan keindonesiaan menyatu.
Kedua nilai itu penting untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sebagai informasi, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD diusung oleh PDIP, PWP, Hanura, dan Perindo. Masa kampanye dimulai sejak 28 November hingga 10 November 2024. Ya, saya mau tanya nih, teman-teman setuju nggak ya? Indonesia cuma bisa maju kalau keislaman dan teman-teman ya. Benar nggak ini yang dikatakan Mahfud ini? Indonesia, masa sih Indonesia hanya bisa maju kalau keislaman dan ke-Indonesia menyatu? Ya, kalau menurut saya sih enggak ya, sama sekali ya. Oke. Nah, ini gini ya teman-teman ya. Ini dari Ketua MK nih, ketika Mahfud MD menjadi Ketua MK. Ini Rabu tanggal 10 bulan Agustus 2011 ya. Jadi, Ketua MK Muhammad Mahfud MD kembali menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara Islami. Dikatakan begitu karena budayanya, spiritnya, dan karakternya sama dengan negara Islam. Hal demikian disampaikan saat menyampaikan ceramah agama menjelang sholat tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa, tanggal 9 bulan 8. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan substansi ajaran Islam adalah demokrasi dalam arti permusyawaratan dan seterusnya ya. Jadi intinya Mahfud MD tidak berusaha untuk mengubah negara Indonesia namanya jadi negara Islam Indonesia. Enggak seperti itu teman-teman ya. Nama negaranya nggak berubah, NKRI semua nggak berubah, cuman dalamnya semua diganti, dirubah menjadi keislamian gitu ya. Ya tidak perlu mereknya, kira-kira begitu. Buat Mahfud MD, dia nggak perlu mereknya, dia perlu isinya, Islami. Ini bedanya ya, negara Islam dengan negara Islami. Oke. Jadi pengennya kelihatannya NKRI, ya mungkin seperti yang di gambar depan ya. Gambarnya kelihatannya banteng merah, tapi sebenarnya dalamnya hijau, gitu teman-teman ya. Nah, ini pun seperti yang tadi dikatakan di berita tadi ya, bahwa sesuai dengan Ganjar Pranowo, kita lihat di sini. Ini dari berita tanggal 18 Oktober, Ganjar Pranowo memiliki keyakinan Indonesia bisa mengembalikan kejayaan Islam yang penuh kedamaian. Ya, jadi calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya, semakin saya lihat kayaknya di otak mereka nggak ada yang lain selain Islam nih teman-teman. Islam, 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 dan Islam. Mereka ingin memanfaatkan Indonesia sebesar-besarnya untuk kejayaan Islam. Mereka sama sekali nggak ada kepikiran tuh untuk buat Islam menjadi kedamaian Indonesia, kemajuan Indonesia, nggak ada itu. Saya tidak dengar gitu, yang saya dengar adalah membuat Indonesia bermanfaat bagi Islam. Ya. Oke. Teman-teman mau bahas ini, ada satu berita lagi ya, sebenarnya ini bukan di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada lagi, ini Cak Imin berjanji mengembalikan kewenangan sertifikat halal ke MUI. Nah ini teman-teman mau bahas apa enggak, ya terserah teman-teman ya. Ini cuman option aja, ini perlu nggak kita bahas ini? Cak Imin berjanji akan mengembalikan kewenangan sertifikat halal ke MUI. Jadi ini Cak Imin kalau misalnya jadi wakil presiden nih, Anies dan Cak Imin ini, itu MUI punya semacam hak monopoli atas sertifikat halal. Sekarang ini yang bisa mengeluarkan sertifikat halal adalah MUI dan pemerintah. Ya, kalau misalnya mereka naik, pemerintah sudah tidak lagi bisa menangani sertifikat halal, udah 100% balik ke MUI mempunyai hak monopoli 100%. Apakah teman-teman mau bahas apa enggak, terserah. Cuma kita lebih bahas ke ini ya, Mahfud MD. Ya teman-teman sudah dengar ya, itulah bacotan dari si Tanpa Ragi yang membacakan berita. Nggak apa-apa lah, kalau dia baca berita kita kasih. Ya namanya dia sedang jadi pembaca berita. Jadi mereka mendiskusikan ketidaksenangan mereka terhadap Mahfud MD yang ingin memperkenalkan Islam, yang ingin agar nilai-nilai Islam itu makin kuat di Indonesia. Kita tahu, secara jumlah penduduk, mayoritas beragama Islam. Tapi banyak yang Islam KTP, itu fakta. Banyak orang Indonesia tuh Islamnya Islam KTP doang, sholat tuh nggak pernah kan gitu.
Sholat nggak pernah, banyak yang seperti itu. Apalagi di kota-kota besar, semua sibuk dengan pekerjaan, sampai lupa dengan agama, sampai lupa dengan Tuhan. Itu yang ingin ya diubah oleh Mahfud MD dan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Agar kita sadar, kita ini siapa gitu. Kadang-kadang memang dunia ini membuat kita terlena. Kita kehilangan nilai-nilai Islam. Kalian bisa lihat, di kota-kota besar, nilai-nilai Islamnya tuh makin merosot. Orang nggak segan-segan kumpul kebo, orang nggak segan-segan berbuat zina, orang nggak segan-segan lagi ya, nggak malu-malu lagi untuk minum minuman keras. Padahal KTP-nya Islam. Itu kita harus akui. Banyak orang yang agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi melakukan hal-hal yang nggak benar. Ini yang coba diubah. Ya, ingin diubah oleh calon pemimpin negara kita. Harusnya kita dukung dong. Dengan membuat sinar Islam makin terang, maka Indonesia akan jauh lebih aman. Kalau orang Islam semua ya menerapkan nilai-nilai Islam, maka Indonesia akan jadi negara yang damai. Negara seperti di surga. Nggak akan ada lagi begal. Nggak akan ada lagi maling. Nggak akan ada lagi saudara kita yang kelaparan, mati kelaparan. Nggak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi orang yang bunuh diri karena terlilit hutang. Karena di Islam nggak boleh ya. Mengambil keuntungan riba yang sangat besar dari orang, itu nggak boleh. Nggak boleh riba. Jadi kita akan saling tolong-menolong. Tetangga kita kelaparan, kita akan kasih. Kita akan bantu berikan makanan. Sehingga nggak akan ada yang mati kelaparan. Itu kalau Islamnya sudah menjadi landasan. Lihatlah bagaimana ya. Kerajaan-kerajaan Islam, negara-negara Islam, makmurnya luar biasa. Di Qatar, kalian mau cari pengemis setengah mati. Di Bahrain, ya, nggak ada pengemis. Arab Saudi, nggak ada gelandangan. Semua dikasih tempat tinggal. Dikasih makan. Itu kalau Islam, teman-teman. Kalau yang menerapkan ajaran Islam. Dan terbukti ya, di dunia ini, teman-teman, yang masih menggunakan sistem agama dan berhasil hanya Islam. Masih banyak negara-negara yang menjadikan agama Islam sebagai landasan negaranya. Tapi kalau Kristen ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Satu-satunya negara di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai landasan hanya Vatikan. Vatikan dapat duit pun dari turis. Negaranya cuma secuil. Gampang diurus. Ya, Vatikan tuh nggak lebih besar dari satu komplek. Dia hanya sebesar ya GBK lah, daerah GBK ya. Hanya seputaran daerah Bung Karno, Gelora Bung Karno sana. Senayan ya, hanya sebesar Senayan sana. Itu kalau teman-teman yang sudah pernah ke Vatikan. Jadi, aduh, nggak ada loh negara yang jadikan Kristen landasan. Gagal semua. Mereka sudah ninggalkan. Itu bukti nyata. Ya, itu bukti nyata bahwa Islam bisa dipakai, sedangkan agama di luar Islam nggak bisa. Apalagi mau kita bantah. Kalau Indonesia jadikan Islam sebagai landasan, kita akan hidup damai. Ya, seperti saya bilang, nggak akan ada lagi tetangga kita yang kelaparan. Kalau kita mengamalkan syariat Islam. Diamalkan ya, bukan hanya dipelajari. Apa gunanya kita pelajari banyak jurus, tapi nggak pandai kita pakai? Apa gunanya ya, kita tahu semua syariat-syariat dalam Islam, tapi nggak ada satupun yang kita jalankan. Nggak ada gunanya. Itu yang paling penting. Ini yang coba ya, untuk diperlakukan agar kita tuh ya lebih peduli lah. Agar kita tuh jangan jadi Islam KTP doang. Bagus sih pemimpin-pemimpin seperti ini. Punya mimpi seperti itu. Jadi mari kita dukung lah. Kalau Polycardos ini kan cuma iri hati. Mereka bingung ya, melihat kenapa Islam itu bisa dijadikan landasan bernegara, sedangkan agama mereka nggak bisa. Hanya itu sih, mereka cuma bingung di situ. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Mohon dukungannya ya dengan cara subscribe. Entah kenapa channel saya ini nampaknya banyak di-report. Jadi bagi teman-teman tolong diaktifkan loncengnya dan dibantu share agar YouTube kembali merekomendasikan channel ini. Ya, agar kembali bisa muncul di beranda teman-teman kita yang lain. Itu aja sih harapan dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.